Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa, minasan desu. Apa kabar kalian semua? Ketemu lagi bareng gua, adminnya Kosan Studio. Tidak terasa kita sudah memasuki akhir bulan Juni atau minggu-minggu akhir bulan Juni, di mana sebentar lagi di bulan Juli kita akan memasuki waktunya anime musim summer 2021 kali ini, guys. Setelah Mimin mencari cukup banyak judul-judul anime yang akan Mimin masukin ke dalam list kali ini, sepertinya tidak terlalu banyak anime keren yang akan tayang di musim summer kali ini, karena seperti kita ketahui banyak anime dari musim spring yang akan lanjut tayang di musim summer kali ini, guys. Di Boku no Hero Academia season 5 yang masih lanjut, kemudian ada Kingdom season 3, Fumetsu no Anatai, Shaman King, Eden Zero, dan beberapa anime spring lain yang akan masih lanjut di musim summer kali ini. Apa aja anime baru yang akan tayang di musim summer kali ini, guys? Tanpa berlama-lama berbahasa basinya, langsung aja kita caw ke list yang pertama. Oke, disclaimer sedikit. Jadi judul-judul di sini Mimin list atau Mimin urutkan sesuai tanggal rilisnya. Jadi oke, langsung untuk rilisan awal Juli ada anime Scarlet Nexus. Untuk anime pertama ini diadaptasi dari salah satu game RPG yang dirilis oleh Bandai Namco yang berjudul sama, yang akan dirilis 24 Juni mendatang. Berbarengan dengan hal tersebut, pihak Bandai Namco juga membuat atau merilis animenya. Anime ini sendiri mengambil latar waktu masa depan di mana manusia menemukan sebuah hormon yang ada di otak manusia bernama hormon psionik. Tahan dulu kebingungan kalian, di sini Mimin akan jelasin. Hormon tersebut adalah yang bisa memberikan kekuatan tambahan serta meningkatkan indera untuk bisa mengubah dunia yang ada di anime tersebut. Pada dunia baru atau masa depan tersebut, tiba-tiba muncul mutan gila yang datang dari langit yang memiliki hasrat tinggi pada otak manusia yang dikenal sebagai Others. Datangnya ancaman tersebut membuat pemerintahan dunia mengupayakan segala cara untuk bisa melawan makhluk tersebut, di mana manusia mulai mendirikan sebuah organisasi bernama Other Suppression Force yang berfungsi sebagai pertahanan terakhir manusia akan ancaman dari Others, dengan cara merekrut orang-orang yang memiliki kemampuan ekstra yang disebut sebagai psionics. Jadi di anime ini akan berfokus pada seorang anggota OSF yang bernama Yoito Sumeragi yang akan memecahkan misteri dari semua kejadian ini. Untuk produksi sendiri, anime ini akan ditangani oleh studio Sunrise, guys. Bagi kalian yang penasaran, bisa tunggu aja pada tanggal 1 Juli mendatang untuk menonton episode perdana anime ini. Scarlet Guardian no Ichin da. Oke, kita lanjut ke list kedua. Ada anime yang merupakan adaptasi dari salah satu manga dengan judul yang sama, karya Jun Mochizuki, yang akan menceritakan tentang kisah seorang vampir yang bernama Vanitas, yang merupakan seorang vampir yang dikucilkan oleh bangsanya sendiri karena ia merupakan vampir yang lahir di bawah bulan purnama biru. Sedangkan untuk vampir normal lahir di bawah bulan purnama merah. Merasa takut dan sendirian karena dikucilkan, ia kemudian menciptakan sebuah buku kutukan bernama Book of Vanitas yang akan membalaskan dendamnya pada semua vampir yang ada di dunia. Lalu kisah anime ini sendiri akan berfokus pada seorang pemuda bernama Noah. Pada suatu hari, ia melakukan perjalanan pesawat udara di Prancis abad ke-19. Satu tujuan untuk mencari buku Vanitas. Lalu kemudian tiba-tiba pesawat tersebut mengalami kecelakaan di mana takdir menemukan ia dengan seorang pria bernama Vanitas yang penuh dengan rahasia, yang merupakan seorang dokter khusus vampir, dan ia merupakan manusia biasa tanpa kekuatan apa-apa. Jadi untuk kalian yang belum tahu, Vanitas di sini bukan Vanitas yang Mimin ceritain di awal. Jadi ia hanya mewarisi nama dan buku Vanitas yang Noah cari. Apakah misteri di balik itu semua? Anime ini akan diproduksi oleh Studio Bones dan akan tayang perdana pada tanggal 3 Juli mendatang. Oke, kita masuk list berikutnya, bergeser sedikit dari genre action. Kali ini ada anime dengan genre romance. Sebuah anime yang diadaptasi dari manga karya Koharu Ikami dengan judul yang cukup panjang, Shinigami Bochan Tokuro Maid, mengisahkan tentang seorang pemuda yang dikutuk menjadi seorang penyihir sejak ia kecil dan membuatnya bisa membunuh apa saja yang ia sentuh. Kejadian tersebut, orang tua dari anak tersebut terpaksa mengasingkannya ke sebuah mansion besar yang ada di tengah hutan.
lalu dikucilkan oleh masyarakat sekitar dan dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah lahir ke dunia. Dari sinopsis singkat tersebut Mimin mengira ini anime Beauty and the Beast namun versi Jepang ya guys. Oke lanjut. Di rumah besar tersebut ia ditemani oleh dua pelayanan yang bernama Rob dan Alice yang selalu menemaninya setiap saat. Hari makin hari ia memiliki hubungan istimewa dengan salah seorang pelayannya bernama Alice. Bagaimanakah kisah dari anime ini? Akankah ia memiliki jalan cerita seperti anime Beauty and the Beast, di mana kisah cinta mereka bisa membuat ke kondisi normalnya dan lepas dari kutukan tersebut? Anime ini akan diproduksi oleh studio GC Staff dan akan tayang perdana pada tanggal 3 Juli 2021 mendatang guys. Shinigami Botchan to Kuromeido. Oke guys, untuk list berikutnya ada anime sport yang akan diproduksi oleh studio yang kalian favoriti yaitu Studio Mappa. Sungguh Studio Mappa ya, tahun ini aktif sekali. Setelah cukup heboh dengan anime AOT di awal tahun kemarin, kali ini atau di musim kali ini mereka menggebrak pasar anime dengan merilis dua anime sekaligus. Oke, untuk anime pertamanya ada anime Remain. Anime ini sendiri merupakan anime orisinil karya Mappa dengan kolaborasi dengan beberapa pihak. Anime ini sendiri akan menceritakan salah satu olahraga yang cukup jarang diangkat sebagai tema suatu anime, yaitu olahraga polo air. Di mana cerita dari anime ini sendiri akan berpusat pada seorang pemuda bernama Minato, bukan bapaknya Naruto ya. Ia merupakan seorang atlet polo air yang pada masa SMP harus berhenti akibat suatu masalah yang terjadi dan masuk ke sebuah SMA dan ingin memulai kembali olahraga polo air dengan masuk ke tim sekolah tersebut yang masih baru dibentuk dan mengalami banyak masalah akan proses dari pembentukan tim tersebut. Alur yang cukup familiar, namun mari kita tunggu gebrakan yang disajikan oleh Studio Mappa. Tunggu saja kehadiran anime ini yang akan tayang perdana pada tanggal 3 Juli mendatang. Remain. Oke, kita lanjut list berikutnya. Ada anime yang memiliki konsep hampir sama dengan anime idola kalian semua di musim kali ini guys. Ingat buat para fans-fans yang karbitan atau fans-fans maniak dari anime tersebut, ini hanya mirip konsepnya, jadi jangan kalian hujat dulu sebelum kalian menontonnya. Oke, ada anime dengan judul Bokutachi no Remake yang diadaptasi dari sebuah light novel karya Nachikyo yang diilustrasikan oleh Ereto. Anime ini sendiri akan menceritakan tentang kisah seorang gadis bernama Kiyoya Hashiba yang bekerja di sebuah perusahaan game yang mimpinya harus hancur dan ia harus kembali ke rumah orang tuanya. Suatu hari yang sedang tertidur tiba-tiba saja sadar dan kembali ke masa 10 tahun lalu, di mana ia kembali berkuliah di universitas kesenian yang harusnya ia tinggalkan. Dan lebih membingungkannya, para kreator idolanya ternyata adalah teman sekelasnya. Bagaimanakah kisah dari anime ini? Apakah ia dapat merubah hidupnya dan kembali ke masa depan? Mari kita tunggu saja tanggal tayang perdananya, yaitu tanggal 3 Juli mendatang guys. 戻りたくて仕方なかった。10年前のあの日の世界だった。 Oke, kita lanjut nih guys ke list berikutnya. Ada anime yang judulnya Tante Tante. Pasti ini anime detektif, pasti kesukaan Mimin. Berjudul Tante wa mou shindeiru. Omae wa mou shindeiru. Nani? Sorry, Mimin salah cuplikan. Maksudnya bukan itu ya. Tetapi anime ini adalah sebuah anime detektif yang diadaptasi dari novel karya Junigo dan diilustratorkan oleh Umi Bozu yang akan memiliki genre romance dan komedi. Menceritakan tentang seorang siswa SMA bernama Kimizuka Kimiho yang terlibat dengan sebuah insiden ketika ia tiba-tiba ditugasi untuk menyelesaikan sebuah kasus oleh seorang pria misterius yang berpakaian hitam. Setelah suatu hari ia pernah bertemu dengan seorang gadis detektif yang cantik bernama Siesta dalam sebuah kejadian pembajakan pesawat, dan Kimiko dijadikan seorang asisten oleh Siesta hingga suatu hari Siesta secara misterius meninggal. Cerita dari anime ini akan dimulai setelah
setahun setelah kejadian tersebut, di mana Kimizuka Kimiho akan melanjutkan kisah hidup dari Siesta menjadi seorang detektif terkenal. Bagaimanakah kisah perjalanan hidupnya? Saksikan saja tayangan perdana dari anime ini pada tanggal 4 Juli 2021 mendatang. またここから新たに始まるんだ。 Oke, kali ini ada anime lanjutan di list berikutnya, yaitu ada anime yang sempat tayang part pertamanya pada awal tahun kemarin. Dan kali ini akan tayang kembali Tensei Shitara Slime Dataken season kedua, part keduanya. Wow, judul yang cukup panjang untuk Mimin sebutin, maaf kalau agak sedikit keseleo lidah Mimin. Spoiler sedikit Mimin ya, buat yang belum nonton part pertamanya. Untuk part keduanya kali ini akan melanjutkan kisah dari Rimuro yang berpetualang untuk mengumpulkan kekuatan dan pengetahuan baru dan kembali bertemu dengan banyak teman baru. Bagaimana kisahnya kali ini di part keduanya? Mimin gak mau panjang-panjang, takut ke spoiler lebih banyak bocoran untuk part 2 nya kali ini. Nantikan aja bagi kalian yang udah nonton part pertamanya. Anime ini akan tayang perdana pada tanggal 6 Juli mendatang. Apakah di part kedua kali ini akan mengakhiri saga dari film ini atau akan lanjut lagi ke season 3? Kita semua nggak tahu. あいつは俺を怒らせた。転生したらスライムだった件。 Oke guys, kita lanjut ke list berikutnya. Kali ini ada anime original karya studio PA Works yang kali ini berjudul Shiroi Suna no Aqua Tope. Astaga, panjang banget judulnya, maaf kalau lagi-lagi belibet lidah Mimin nyebutinya. Jadi anime ini akan mengambil latar di sebuah akuarium Gamma, sebuah akuarium kecil yang ada di Okinawa sana. Bagi kalian yang belum pernah nonton atau belum pernah lihat akuariumnya, bisa kalian googling dulu lah. Jadi anime ini akan mengisahkan tentang seorang gadis berumur 18 tahun bernama Kakuru Misakino yang bekerja di tempat tersebut, dan seorang gadis bernama Fuka, seorang gadis yang gagal menjadi seorang idol dan kabur dari Tokyo ke Okinawa yang ingin mencari tempat tinggal baru, yang kemudian bekerja bersama di akuarium tersebut bersama Kokuru. Singkatnya, suatu hari tempat tersebut harus ditutup karena suatu masalah, dan mereka berdua yang memiliki kisah dan juga rahasia di balik tempat tersebut harus bisa mencari cara agar tempat tersebut tidak jadi ditutup. Bagaimanakah perjuangan mereka dalam mempertahankan tempat tersebut? Kita tunggu saja, anime ini akan tayang perdana pada tanggal 9 Juli mendatang. 帰りたくない。この街でやりたいことがあるの。 Oke, lanjut lagi nih bre, kita akan ada kabar gembira dari salah satu studio keren yang udah lama banget gak pernah rilis anime keren lagi, yaitu studio Madhouse, yang kali ini mereka akan merilis sebuah animasi orisinal bersama Shingo Natsume berjudul Sunny Boy. Info sedikit bagi kalian yang nggak tahu, Shingo Natsume merupakan orang yang menyutradarai anime populer, yaitu anime si botak One Punch Man season pertama sebelum pindah dan jadi begini. Jadi oke lah, lanjut lagi. Anime ini akan mengisahkan tentang seorang pemuda bernama Nagara yang pada saat itu sedang liburan musim panas. Lalu tiba-tiba saja ia bersama ke-36 teman sekelasnya pindah ke sebuah dimensi. Di sana mereka diberikan berbagai macam kekuatan yang di luar akal manusia. Hal tersebut menyebabkan kekacauan di antara mereka, di mana ada yang merasa menjadi pemimpin dan ada yang merasa putus asa dan ingin kembali ke asal atau ke tempat semula. Kekacauan tersebut menyebabkan konflik di antara mereka yang tiba-tiba ditempatkan pada situasi di mana mereka harus bisa bertahan hidup. Mampukah mereka menyelamatkan diri dari situasi tersebut? Bagi kalian yang penasaran, anime ini bisa kalian saksikan tayang perdana pada tanggal 16 Juli mendatang. Oke guys, kalau ada suara rintik-rintik, Mimin mohon maaf, di rumah Mimin lagi keadaan hujan nih guys. Jadi ya oke lah, lanjut karena list terakhir. Jadi di list kali ini atau di list penutup kali ini ada anime yang cukup unik di Bre. Kali ini akan kembali diproduksi atau diproduksi oleh studio Mapa lagi nih.
yang diadaptasi dari manga karya Amara dan ilustratornya bernama Chok Kyu Shinja, yang merupakan penulis manga yang cukup heboh pada tahun 2020 kemarin. Kalian pasti tahu judul anime ini. Ya, Isuzuku Reviewers. Namun kali ini bukan lanjutan dari anime tersebut, melainkan anime baru berjudul Heion Sedai no Idaten Tachi. Anime ini sendiri akan menceritakan tentang kisah di mana ada dewa yang tiba-tiba muncul ketika manusia diambang kehancuran karena ulah iblis bernama Idaten yang berperang melawan iblis dan menyegelnya pada 800 tahun yang lalu. Lalu beratus-ratus tahun berlalu. Saat ini dewa Idaten yang superior tadi tidak memiliki pengalaman bertarung dan kemudian hidup damai. Tapi tiba-tiba iblis yang menjadi rival mereka tiba-tiba bangkit. Apakah dewa Idaten yang sudah tidak memiliki pengalaman ini bisa melawan iblis-iblis tersebut dan kembali menyegelnya? Anime ini sendiri akan tayang perdana pada tanggal 23 Juli mendatang. Cukup lama ya guys, namun simpan dulu otak kotor kalian karena anime ini tidak memiliki genre seperti anime yang cukup heboh di 2020 tadi. Hai. Oke bre, itulah list beberapa anime yang akan tayang perdana pada musim summer 2021 kali ini. Atau lebih tepatnya di awal bulan Juli mendatang kalau nggak ada penundaan untuk jadwal-jadwalnya tersebut. Judul anime apa yang kalian paling tunggu dari list-list tersebut? Ataukah ada judul anime yang lupa Mimin masukin? Kalian bisa komentar di kolom komentar. Buat yang mau kritik dan saran, kalian bisa DM Instagram Mimin atau tulis di komentar di bawah. Like kalau kalian suka, subscribe kalau kalian belum subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sayonara minasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.